Pemirsa, hingga saat ini Kementerian Luar Negeri masih menelusuri dugaan keterlibatan warga negara Indonesia dalam kelompok milisi Suriah Hayat Tahrir Al-Syam atau HTS. Benarkah ada WNI yang tergabung dalam milisi pemberontak Suriah? Seberapa besar kemungkinan adanya WNI yang ikut andil menggulingkan rezim Presiden Bashar al-Assad? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Yon Mahmudi dan Hamam Badrus, mahasiswa yang berada di Suriah. Selamat malam, Pak Yon dan juga Mas Hamam. Selamat malam, Mas Kafir. Baik, saya mau ke Mas Hamam terlebih dahulu. Mas, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah aman di sana? Oke, terima kasih Mas Kevin. Ya. Untuk situasi sekarang bisa dibilang aman dan kondusif setelah masuknya pihak oposisi di hari Minggu kemarin di tanggal 8 ya. Sampai sekarang semuanya kegiatannya itu kembali seperti normal, Mas. Jadi semua kendaraan transportasi kembali beroperasi, toko-toko mulai buka dan perkuliahan mulai masuk kembali, gitu, Mas. Baik, Mas Hamam, apakah Anda memiliki informasi terkait dengan dugaan WNI yang bergabung dengan milisi HTS di sana? Apakah betul di sana ada atau seperti apa? Untuk dugaan ini sempat kita dengar ya. Sebagai PPI Suriah di sini. Akan tetapi bisa dipastikan untuk dugaan ini adalah bukan dari mahasiswa ataupun WNI yang terdaftar di KBRI Damaskus, begitu, Mas. Jadi saya sendiri sebagai mungkin PPI Suriah tidak bisa memastikan adanya WNI yang tergabung di dalam oposisi ini, Mas, gitu. Oke, Anda tidak bisa memastikan terkait hal tersebut, tapi kalau untuk kegiatan Anda sehari-hari di sana mungkin terkait dengan aktivitas perkuliahan, terkait dengan juga adanya penyebaran isu ini, apakah terganggu atau seperti apa, Mas Hamam? Untuk mahasiswa sendiri tidak ada keterlibatannya, Mas. Jadi untuk keseharian kita masih terbilang seperti biasa. Okay. Tidak ada campur pautnya dengan oposisi ataupun yang lain, begitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Yon. Pak Yon, kalau Anda melihat isu ini di mana Kementerian Luar Negeri ini juga masih mengungkapkan diksi dugaan bahwa adanya WNI yang tergabung dalam kelompok milisi Suriah HTS ini, apakah memang ada kemungkinan besar warga negara kita ini bergabung dengan kelompok tersebut, Pak Yon? Kalau memperhatikan apa yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah ya dalam kaitan perlindungan warga negara Indonesia di Suriah melalui Kemenlu, ada semacam dugaan ya keterlibatan warga negara Indonesia dengan kelompok Hayat Tahrir Syam. Nah, memang kemudian detail ya siapa dan bagaimana sampai kemudian terjadi interaksi ya antara WNI dengan HTS itu kan juga perlu didalami, karena sebelum-sebelumnya memang kita juga paham mengetahui ada warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, sementara kan HTS sendiri menyatakan bahwa terlepas dari ISIS bisa saja unsur-unsur yang sudah lama berinteraksi dengan ISIS yang berasal dari Indonesia kemudian ikut bersama dengan Abu Muhammad Al-Julani, kemudian lanjut ya dengan Hayat Tahrir Syam. Tapi kemudian tentu juga harus diperdalam lagi gitu ya, siapa individu atau kelompok yang memang bersama dengan HTS dan juga tergabung dalam kelompok ini, karena biar bagaimanapun kan warga negara Indonesia tentu secara hukum kan tidak diperbolehkan ya bergabung dengan kelompok di luar negeri, terutama ini kan menyangkut ya masalah stabilitas keamanan suatu negara. Dan awalnya HTS kan disebut sebagai kelompok pemberontak, tetapi sekarang menjadi oposisi bersenjata yang memang menguasai
Suriah. Nah, tentu itu tadi juga harus diperdalam. Kalau dari potensi memang ada, tapi sejauh mana kemudian data itu menunjukkan kepada kelompok atau perseorangan, tentu nanti juga harus disampaikan juga ya. Oke, Pak Yon, kalau melihat dari statement yang disampaikan dari Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan bahwa adanya dugaan, pasti sebelum menyampaikan kata dugaan ini pasti memiliki data-data mungkin dan juga sudah melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan hal ini. Apakah menurut Anda juga melihat adanya potensi ataupun juga data-data terkini terkait dengan adanya WNI yang bisa saja kemungkinan masuk ke dalam kelompok militan Suriah ini atau HTS? Ya, itu artinya kan memang ada indikasi yang dilihat. Bisa saja ada WNI yang masih ada di Idlib, ya, di wilayah yang itu memang ya menjadi pusat dari berbagai macam faksi yang ada, termasuk setelah dikuasai oleh HTS. Ya, sementara kalau tadi di Damaskus kan berbeda kondisinya. Nah, di luar-luar wilayah itu saya kira banyak wilayah yang tidak bisa dikontrol dan kemudian tidak bisa diawasi ya oleh KBRI. Potensi itu saya kira ada, karena kan kita melihat juga sejarah sebelumnya masuknya WNI ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh faksi-faksi pemberontak pada waktu itu, dan sekarang kan kondisinya sudah berubah. Nah, sisa-sisa itu ya bisa saja kemudian terlihat ya ada indikasinya bahwa ya WNI masih ada di wilayah tadi itu ya yang memang jauh dari wilayah ibu kota yang pada saat ini memang tidak bisa terpantau secara jelas ya keberadaannya. Baik. Pak Yon dan juga Mas Hamam, kita akan tahan sejenak. Pemirsa, kita akan mendengarkan informasi terkait pelajar Suriah yang kembali ke sekolah. Para pelajar di Suriah untuk kali pertama kembali ke sekolah. Kegiatan pendidikan kembali dimulai seiring dari kemenangan pasukan oposisi serta pembentukan pemerintahan transisi secara damai. Setelah ditutup selama sepekan pasca kemenangan pasukan oposisi, para pelajar di Suriah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sembari membentangkan bendera Republik Suriah, para pelajar tampak sangat antusias karena kembali ke sekolah. Masuk para pelajar di sekolah Ibnu Khaldun, Damaskus. Kepala sekolah mengatakan sekitar 80% siswa telah kembali ke sekolah seiring transisi kekuasaan yang berlangsung stabil. Namun perang sipil sejak 2011 menyisakan problem bagi para guru dan pelajar. Banyak gedung sekolah yang rusak serta tanpa infrastruktur pendukung dan fasilitas yang memadai. Perdana Menteri Mohamed Al-Basir menegaskan kelanjutan proses pendidikan adalah salah satu prioritas pemerintah baru Suriah. Baik, pemirsa, kita akan melanjutkan dialog. Saya mau melanjutkan ke Pak Yon. Pak Yon, bila mana nantinya benar dugaan yang dugaan gitu ya dari Kementerian Luar Negeri bahwa ada WNI yang ternyata gabung dalam kelompok militan atau milisi Suriah ini, langkah apa yang harus dilakukan dari pemerintah kita untuk bisa menanggulangi hal ini, Pak Yon? Ya, tentu kan pemerintah melalui pihak yang berwenang kan harus melakukan identifikasi terlebih dahulu ya. Kemudian memastikan benar tidaknya ada warga yang terlibat. Kalau kemudian Anda bisa akses untuk melakukan pendekatan, ya harusnya bisa dilakukan agar kemudian memutuskan hubungan dengan HTS. Dan harus dilihat sedalam apa sebenarnya hubungan itu. Karena kan biar bagaimanapun kita juga harus berhati-hati ya di dalam hal mencikapi perubahan pemerintahan, karena belum ada kepastian skenario kedepannya seperti apa Suriah. Apakah kemudian nanti Suriah seperti nasib yang dialami oleh Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban, belum ada pengakuan, atau kemudian faksi-faksi yang ada tidak menemukan kesepakatan, kemudian bertikai kembali karena berbagai macam kepentingan yang ada, dan itu bisa seperti skenario yang ada di Libya atau di Sudan ya. Bisa saja faksi yang diakui oleh dunia internasional tetapi tidak
diakui oleh kelompok yang lain sehingga masih berlangsung menuju kepada perang saudara atau perang sipil. Nah, hal ini kan sebelum stabilitas itu betul-betul terjamin, transisi itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik hingga kondisinya akan jauh lebih baik, maka tentu sikap pemerintah akan berhati-hati dan menghimbau kepada warga negara Indonesia yang di sana untuk tidak bersentuhan atau ikut masuk di dalam dinamika politik yang ada di Suriah. Saya kira langkah-langkah pencegahan harus dilakukan ya. Oke Pak Yon, mungkin singkat saja, dampak secara konkret yang akan dirasakan oleh Indonesia bila mana memang betul ada WNI yang tergabung dalam kelompok milisi Suriah ini apa Pak? Ya, artinya bahwa ini kan bagian dari jaringan radikalisme yang berkembang di Indonesia yang itu memang ada irisan atau hubungan dengan kelompok yang ada di Suriah. Maka dari sisi keamanan maka itu akan menjadi ancaman baru bagi Indonesia kalau ada warga negara yang terlibat dan seandainya kemudian kembali lagi ke Indonesia, maka kan harus tadi itu diidentifikasi betul-betul siapa-siapa yang terlibat, kemudian dilakukan verifikasi, assessment dan lain sebagainya, sedalam apa hubungan mereka dengan kelompok-kelompok yang di sana, sehingga kita di Indonesia juga harus antisipasi kalau mereka kemudian pulang ke Indonesia ya harus ada penanganan khusus dari segi keamanan, karena ini kan menyangkut dengan dukungan terhadap kelompok bersenjata apapun kondisi atau statusnya saat ini, dan tentu kan juga warga negara tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang bersenjata atau mempengaruhi dinamika politik di suatu negara. Saya kira itu akan harusnya menjadi perhatian persoalan keamanan di Indonesia pasca perubahan itu. Baik. Saya terakhir mau ke Mas Hamam. Ini kan dari pemerintah, Kementerian Luar Negeri masih melakukan evakuasi. Apakah Anda juga ingin dievakuasi dan kembali ke Indonesia untuk mungkin situasi lebih aman di sana? Ya. Untuk sebagian besar mahasiswa di tingkat akhir di sini, jadi memilih untuk tetap stay untuk melanjutkan studinya. Akan tetapi untuk mahasiswa yang baru datang ataupun 2 tahun kemarin yang datang itu dianjurkan untuk kembali dan mengikuti evakuasi begitu Mas. Oke, baik. Semoga kita nantikan nanti proses evakuasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dan juga pendataan masih berlangsung sampai dengan saat ini dari Kementerian Luar Negeri masih kita nantikan. Semoga Mas Hamam di sana juga tetap sehat-sehat dan juga jaga keselamatan. Terima kasih juga Pak Yon Mahmudi telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Mas Hamam, selamat malam, salam sehat selalu.